Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel YouTube Hewan Sehat TV. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Yudi Gunawan dari Klinik Hewan Sriwijaya Vipet Palembang. Channel ini dibangun bukan untuk menggurui siapapun, tapi untuk berbagi informasi, sharing pengetahuan seputar kesehatan hewan dan tips-tips perawatan kepada teman-teman semua, baik kepada pet lover maupun kepada pawrents. Sebelum masuk ke materi hari ini, perkenalkan saya dan segenap kru. Kami semua memohon doa dan bantuan yang sebesar-besarnya dari teman-teman semua dengan cara klik tombol like dan subscribe, comment and share, aktifkan juga notifikasi loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan maju. Kedepannya, kami berencana akan menggunakan sebagian dari penghasilan channel ini untuk membantu anabul-anabul yang terlantar di luar sana, terutama bantuan yang berupa makanan, obat-obatan, perawatan kesehatan, dan operasi bila diperlukan. Jadi, dengan aktif nonton video di channel ini, teman-teman telah membantu kami mengembangkan channel ini, sekaligus juga teman-teman telah ikut serta membantu anabul-anabul yang terlantar di luar sana. Baiklah, mari kita masuk ke materi hari ini. Halo teman-teman ternak dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu. Jadi di video kali ini saya akan menghimbau kami dari petugas kesehatan hewan dan peternakan akan menghimbau teman-teman peternak khususnya yang memiliki ternak agar berkenan atau bersedia untuk melakukan pendataan dan penandaan hewan ternaknya. Pendataan dan penandaan hewan ternak memiliki banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan bagi teman-teman peternaknya secara langsung maupun juga bagi hewan ternaknya. Yang pasti teman-teman peternak dimanapun teman-teman peternak berada, dengan adanya penandaan dan pendataan ini, maka pemerintah bisa mengetahui, bisa mendata, bisa memetakan sebaran ternak di semua wilayahnya masing-masing, baik pemerintah kabupaten, pemerintah kota, maupun pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, akan adanya potensi jumlah serta populasi hewan ternak yang ada di Indonesia, sehingga pemerintah bisa membuat langkah-langkah strategis, langkah-langkah yang tepat dalam melakukan pengembangan dan penanganan peternakan, baik untuk pengembangan potensi peternakan ke depannya maupun untuk penanggulangan masalah wabah dan penyakit pada hewan ternak, khususnya yang sekarang sedang mewabah di Indonesia, yaitu wabah penyakit mulut dan kuku atau wabah penyakit yang kita kenal sebagai wabah PMK. Wabah penyakit mulut dan kuku sudah menyebar hampir di semua wilayah di negara kita, tetapi kita harus yakin bahwa kita Indonesia sudah pernah bebas PMK, dan kita juga harus optimis bahwa kelak Indonesia juga tetap bisa bebas dari PMK. Bagaimana caranya? Tentu harus dilakukan pengkajian, dilakukan perencanaan, dilakukan proses penelitian sehingga ditemukan solusi-solusi terbaik untuk menangani PMK hingga akhirnya negara kita Indonesia tercinta ini bisa kembali bebas dari PMK, dan teman-teman peternak dimanapun berada bisa beternak lagi dengan tenang, dengan aman, dan tentu saja dengan nyaman, sehingga industri peternakan yang ada di Indonesia bisa semakin tumbuh dan berkembang, bahkan harapannya bisa bersaing dengan negara-negara produsen peternakan yang sudah maju. Nah, salah satu proses penandaan ini adalah dengan pemasangan eartag pada ternaknya untuk sementara, khususnya misalnya pemasangan eartag pada ternak sapi. Eartag akan dipasang di telinga, salah satu telinga, baik telinga kiri maupun telinga kanan pada sapi, salah satunya. Dan eartag yang nanti akan dipasang adalah eartag yang resmi dari pemerintah, dalam hal ini dikeluarkan atau dibuat oleh Kementerian Pertanian, lengkap dengan barcode-nya. Jadi nanti di eartag itu teman-teman ada barcode-nya, ada barcode yang bisa di-scan dengan menggunakan smartphone Android, langsung nanti terhubung dengan aplikasi sehingga ketahuanlah nanti data hewan ternak itu.
Jadi kalau di manusia itu mirip seperti aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kalau aplikasi Peduli Lindungi adalah aplikasi untuk manusia untuk penanganan COVID-19, maka aplikasi nanti yang namanya Identik PKH adalah aplikasi yang akan terhubung atau terkoneksi dengan eartag ternak untuk kita bisa ketahui identitas ternak, pergerakan, dan riwayat vaksinnya, apakah sudah vaksin tahap 1, apakah sudah vaksin pertama, ataukah sudah booster, atau malah belum sama sekali. Jadi manfaat penandaan dan pendataan ini justru jauh lebih banyak manfaatnya daripada kekurangannya. Pemasangan eartag pun tidak akan menyakiti ternak asalkan dilakukan dengan benar dan dilakukan oleh petugas yang telah terlatih di lapangan. Eartag yang dipasang bermanfaat untuk penandaan ternak sekaligus sebagai ciri dari ternak, sehingga teman-teman peternak bisa tahu bahwa yang mana ternaknya. Misalkan ada sapi dalam suatu pengembalaan, karena di eartag itu sendiri ada nomor eartagnya, dan tiap nomor eartag itu sangat spesifik, sehingga teman-teman peternak bisa untuk mengetahui atau mengidentifikasi yang mana ternak milik teman-teman dan yang mana yang bukan, dengan mengetahui nomor eartag serta ciri-ciri ternaknya. Nah, pemasangan eartag akan dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk di masing-masing wilayah, baik pemerintah kabupaten, pemerintah kota, maupun pemerintah provinsi. Jadi harapannya teman-teman peternak bersedia mendukung, bersedia menyiapkan, bersedia untuk mensupport kegiatan pemerintah ini, dengan tujuan akhirnya adalah untuk kemajuan dan keamanan ternak teman-teman sendiri. Lalu jika teman-teman khawatir masalah kesahan dalam berkurban, dalam artian jika hewan yang dipasang eartag apakah sah untuk berkurban, sudah ada sudah ada surat resmi dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa hewan yang dipasangi eartag bekas pemasangan eartag itu hewannya masih sah untuk dijadikan hewan kurban. Untuk informasi lebih lanjutnya, saya akan tampilkan cuplikan video resmi dari Kementerian Pertanian terkait penandaan dan pendataan ternak di Indonesia serta manfaat-manfaat pemasangan eartag itu sendiri yang diberikan testimoninya secara langsung oleh peternak-peternak yang ada di Indonesia. Silahkan tonton videonya, semoga bermanfaat. Sekali lagi, ayo kita dukung program pemerintah untuk ketahanan, untuk kekuatan peternakan yang ada di Indonesia. Salam sehat selalu, sampai bertemu di video selanjutnya. Mari kita optimalkan penanggulangan penyakit mulut dan kuku di Indonesia. Vaksin adalah salah satu upaya mencegah penyebar luasan PMK. Agar pelaksananya efektif dan terdata dengan baik, maka dilakukan penandaan untuk mendata pasca vaksinasi ternak secara digital. Penandaan dilakukan menggunakan eartag secure QR code yang memiliki nomor identitas ternak. Awalnya saya khawatir sama kesehatan ternak saya, karena ternyata untuk melakukan penandaan dan pendataan telinga sapi perlu dipasang eartag. Takutnya ternak saya kesakitan dan telinganya cacat. Tapi setelah dapat sosialisasi dari pemerintah, ternyata pemasangan eartag yang benar tidak membuat ternak merasa sakit, malah banyak faedahnya untuk ternak kami. Karena ini justru memudahkan kami untuk membantu kesehatan ternak kami secara berkala. Bahkan ternak kami mendapatkan kartu vaksin yang dapat dengan mudah diakses di aplikasi Identik PKH seperti layaknya aplikasi Peduli Lindungi pada manusia.
ditambah lagi MUI sudah menetapkan bahwa ini halal dilakukan, sehingga ternak saya aman jika untuk hewan kurban. Ditambah lagi MUI sudah menetapkan bahwa ini halal dilakukan sehingga ternak saya aman untuk hewan kurban. Begitupun dengan saya sebagai pembeli dan penjual sapi. Saya tidak khawatir lagi karena telah di AirTag dengan Sikipot. Ini akan lebih terjamin kesehatannya karena telah divaksinasi PMK. Sehingga tertular PMK lebih rendah, harga jual bisa lebih larang. Setelah dapat sosialisasi dari pemerintah, ternyata pemasangan AirTag yang benar tidak membuat ternak kami merasa sakit, malah banyak faedahnya untuk ternak kami, karena justru memudahkan kami untuk memantau kesehatan ternak kami secara berkala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai ketetapan Majelis Ulama Indonesia, dengan ini saya menghimbau kepada seluruh peternak yang ada di Indonesia pada umumnya dan seluruh peternak yang ada di Jawa Timur pada khususnya agar supaya memakai AirTag, tanda pengenal yang ada di telinga untuk ternak-ternak kita, karena AirTag itu berguna sebagai identifikasi, sebagai pengenal diri bagi ternak kita, yang mana AirTag itu tidak mengganggu keabsahan ternak kita untuk dijadikan kurban, dan lubang yang ada pada telinga ternak itu tidak dianggap cacat. Oleh karena itu, kepada seluruh peternak di Indonesia, saya sampaikan, apabila ternak-ternak Anda telah dipasangi AirTag, berarti ternak Anda adalah ternak yang sehat, yang memiliki identitas yang jelas, serta telah berperan dalam pencegahan penyebaran PMK di negeri tercinta ini. Saya sebagai peternak jadi semakin tenang. Saya sebagai peternak jadi semakin tenang. Saya sebagai peternak semakin menjadi senang dalam beternak sapi. Yes! Ayo kita sama-sama kita tingkatkan pengembangan peternakan nasional kita. Peternakan Indonesia maju, mandiri, dan modern untuk kesejahteraan anak cucu kita. Baiklah, terima kasih telah menonton video kali ini dan semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi, kami mohon doa dan bantuan yang sebesar-besarnya dari teman-teman semua dengan cara klik tombol like dan subscribe, comment, and share. Aktifkan juga notifikasi loncengnya agar channel ini bisa berkembang maju sehingga kita bisa membantu lebih banyak anabul yang terlantar di luar sana. Kepada Powerens, kami juga ingatkan, jangan lupa kontrol anabulnya ke dokter hewan minimal sebulan sekali. Karena apa? Karena mencegah jauh lebih baik dan lebih murah daripada mengobatinya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bye.